Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Aulia Murti, mahasiswa semester 5 Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas materi biologi yang menarik nih. Untuk itu tonton videonya sampai habis ya. Teman-teman tahu gak sih makanan apa yang aku bawa ini? Kira-kira makanan apa ya? Ya, agar-agar. Tentunya tidak asing ya kita lihat makanan yang satu ini. Apakah teman-teman di sini suka dan sering makan agar-agar? Tapi teman-teman penasaran gak sih, agar-agar yang kita makan ini terbuat dari apa? Ternyata agar-agar ini merupakan makanan yang diperoleh dari hasil pengolahan rumput laut atau ganggang laut. Nah, tahukah kalian, ternyata rumput atau ganggang laut itu bukan tumbuhan loh, tetapi termasuk ke dalam kingdom Protista. Protista itu apa sih? Nah, pada video kali ini kita akan belajar lebih dalam mengenai kingdom Protista, mulai dari ciri-ciri umum Protista, klasifikasi Protista, reproduksi Protista, serta peranan Protista. Mau tahu penjelasannya? Yuk, langsung saja kita bahas. Protista berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata protos artinya pertama dan kata kritos yang artinya membuat. Kingdom Protista merupakan organisme eukariotik yang paling sederhana. Protista merupakan salah satu dari 5 kingdom yang mengklasifikasi makhluk hidup. Protista itu adalah mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, tumbuhan, atau jamur. Jadi mereka ini ada klasifikasinya sendiri gitu loh. Protista ini juga sering digunakan untuk bahan penelitian, baik ketika mereka berkumpul di dalam koloni maupun sedang sendiri-sendiri. Protista ini memiliki ciri-ciri umum antara lain 1. Uniseluler atau multiseluler. 2. Inti sel bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti. 3. Memiliki dinding sel atau tidak. 4. Cara hidup secara fotoautotrof atau heterotrof. 5. Bersifat aerob atau anaerob. 6. Hidup bebas atau bersimbiosis. 7. Reproduksi secara seksual dengan konjugasi dan aseksual dengan pembelahan biner. Klasifikasi Protista. Para ahli biologi membagi Protista menjadi 3 subkingdom. Yang pertama, Protista mirip hewan. Protista mirip hewan ini tidak memiliki dinding sel atau mampu bergerak aktif serta berukuran mikroskopis. Terdiri atas rhizopoda, yaitu protozoa yang bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Contohnya amoeba. Kedua, flagellata, yang merupakan protozoa yang bergerak dengan flagella. Contohnya Auclena, Viridis, dan Trypanosoma. Yang ketiga, ciliata, merupakan protozoa yang bergerak menggunakan silia atau rambut getar. Contohnya Paramecium. Dan yang keempat, sporozoa. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Sporozoa memiliki bentuk seperti spora pada salah satu tahap dalam siklus hidupnya. Contohnya Plasmodium. Klasifikasi yang kedua yaitu Protista mirip jamur. Mempunyai ciri menyerupai hewan dan jamur. Umumnya berukuran kecil, hidup di tempat lembab atau basah, di batang pohon, serta di daun yang busuk. Terdiri atas Myxomycota atau jamur lendir plasmodial. Yang kedua, Oomycota atau jamur air, dan Acromycota atau jamur lendir bersekat. Klasifikasi Protista yang ketiga yaitu Protista mirip tumbuhan. Pernahkah kalian mendengar kata alga atau ganggang?
Nah, ternyata alga atau ganggang ini adalah nama lain dari protista mirip tumbuhan. Kira-kira apa yang membuat alga atau ganggang ini dikatakan mirip tumbuhan? Alga atau ganggang merupakan protista fotoautotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Meskipun kelompok ini memiliki klorofil dan mampu untuk berfotosintesis seperti tumbuhan pada umumnya, tetapi alga atau ganggang tidak memiliki bentuk tubuh yang sama seperti tumbuhan. Kenapa bisa begitu ya? Karena bentuk tubuh alga atau ganggang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, maupun daunnya. Sehingga alga atau ganggang hanya bisa dikatakan mirip tumbuhan saja, bukan termasuk jenis tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ini dibagi menjadi 6 filum atau kelas yang dikelompokkan berdasarkan pigmen dominan yang dimilikinya, yaitu 1. Chlorophyta atau yang disebut ganggang hijau, 2. Chrysophyta yang disebut ganggang emas, 3. Phaeophyta yang disebut ganggang coklat, 4. Euclonophyta, 5. Periophyta atau ganggang api, 6. Rhodophyta atau ganggang merah. Rhodophyta terdiri dari kata rhodos yang artinya merah, mengandung pigmen dominan, phycoerythrin atau merah, dan karoten atau keemasan, serta santrofiol atau kuning, sering disebut sebagai rumput laut. Nah, alga inilah yang menjadi bahan pengolahan agar-agar. Reproduksi protista. Protista berkembang biak dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual yaitu dengan membelah diri seperti pembelahan binar. Seksual dilakukan dengan tiga cara. Pertama, dengan isogami, yaitu penyatuan dua gamet yang dapat bergerak yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, oogami, yaitu penyatuan dua gamet yang tidak bergerak yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Yang ketiga, anisogami, yaitu penyatuan dua gamet yang bergerak dengan memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Peran protista. Protista terdiri dari peran menguntungkan dan peran merugikan. Peran menguntungkan diantaranya sebagai berikut, dan peran protista merugikan diantaranya sebagai berikut. Nah, sampai di sini kalian sudah belajar mengenai materi protista. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang telah dijelaskan tadi? Biar teman-teman semakin paham, di sini ada satu soal untuk tes pemahaman materi yang telah kita pelajari tadi. Yuk, langsung saja kita mulai. Di bawah ini, yang tergolong ke dalam jenis kelompok sporozoa adalah A. B. Trypanosoma, C. Paramecium, D. Plasmodium, atau E. Amoeba. Yuk silahkan teman-teman menjawab soal tersebut. Kita beri waktu 30 detik ya. Kira-kira teman-teman banyak jawab opsi apa nih? Langsung saja kita bahas satu-satu ya. Sebelum itu, kita bahas pengertian dari sporozoa. Sporozoa sendiri apa sih? Baik. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Dan termasuk ke dalam protista mirip hewan. Lalu, opsi A adalah Auplena. Auplena termasuk protozoa yang alat geraknya berupa flagel.
Lalu opsi yang B, trypanosoma. Alat geraknya juga berupa sel flagel. Opsi C, paramecium. Alat geraknya berupa silia. Dan D, tidak ada alat gerak. Dan E, alat gerak berupa kaki semu. Nah, jadi di antara kelima opsi tersebut yang termasuk sporozoa atau protozoa yang tidak memiliki alat gerak adalah jadi bisa dilihat ya. Jawabannya adalah D, Plasmodium. Kira-kira teman-teman benar atau salah nih? Oke teman-teman, dari pemaparan materi yang telah dijelaskan tadi, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan termasuk hewan, tumbuhan, maupun jamur. Protista adalah kelompok organisme yang memiliki ciri-ciri uniseluler atau multiseluler. Inti sel bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti, memiliki dinding sel atau tidak, cara hidup secara fotoautotrof dan heterotrof, bersifat aerob atau anaerob, hidup bebas atau bersimbiosis, reproduksi secara seksual dengan konjugasi, dan aseksual dengan pembelahan biner. Protista dibedakan menjadi 3, yaitu protista mirip hewan, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan. Protista ini memiliki peran yang menguntungkan serta merugikan. Jadi, makhluk hidup di dunia ini tidak hanya dibagi menjadi hewan, tumbuhan, jamur, dan manusia, namun ada juga yang namanya protista ini. Nah, dari pemaparan materi yang telah dijelaskan, teman-teman sudah pada tahu kan apa itu protista, ciri-ciri protista, klasifikasi dan peranannya. Nah, dari pemaparan materi yang telah dijelaskan tadi, teman-teman sudah pada tahu kan apa itu protista, ciri-ciri, klasifikasi, dan peranannya. Sekian video pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.